Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Yuliana Taslim, peserta Latsar CPNS di lingkungan pemerintahan Kabupaten Darmasraya, Angkatan 1, Kelompok 3, dengan nomor daftar hadir 33. Di sini saya akan menjelaskan tentang Smart ASN dan Manajemen ASN. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Smart ASN. Di dalam pembelajarannya ada literasi digital, yaitu kecakapan pengguna media digital dalam melakukan proses mediasi media digital yang dilakukan secara produktif. Tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Ada 4 pilar literasi digital. Yang pertama yaitu digital skill, adalah kemampuan mengetahui dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, digital culture, adalah kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. Yang ketiga, digital ethics, adalah kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, digital safety, adalah kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Etika bermedia digital adalah panduan etis dan kontrol diri dalam menggunakan media digital. Ada 3 tantangan dalam menimbang urgensi penerapan etika bermedia digital. Yang pertama yaitu penetrasi internet yang sangat tinggi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Yang kedua, perubahan perilaku masyarakat yang berpindah dari media konvensional ke media digital. Yang ketiga, intensitas orang berinteraksi dengan gawai semakin tinggi. Implementasi literasi digital, yang pertama ada mesin pencari informasi seperti Google, YouTube, Yahoo, dan yang kedua ada aplikasi percakapan dan media sosial seperti WhatsApp, Twitter, Facebook, dan yang ketiga ada aplikasi dompet digital, lokapasar atau marketplace, dan transaksi digital seperti OVO, Dana, ShopeePay, Link Aja, dan GoPay. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedudukan ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN terdiri atas PNS dan P3K. PNS atau Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian
untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk kepegawaian secara nasional. Sedangkan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Fungsi dan tugas ASN. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik, yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, sebagai pelayan publik, yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, sebagai perekat dan pemersatu bangsa, yaitu mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak dan kewajiban ASN. Yang pertama yaitu PNS. Haknya berupa gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Yang kedua yaitu P3K. Haknya sama saja dengan PNS, cuma yang membedakannya hanya P3K tidak mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Nah, untuk kewajiban, PNS dan P3K sama-sama mempunyai kewajiban yang sama, seperti yang tertera di slide PPT. Kode etik dan kode perilaku ASN. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Yang kesepuluh, tidak menyalahgunakan informasi internal negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Yang ke-11, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan yang ke-12, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Selanjutnya, sistem merit. Sistem merit itu sendiri adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecatatan. Nah, manfaat sistem merit bagi organisasi yang pertama yaitu mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas, yang kedua dapat mengarahkan sumber daya manusia untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya, yang ketiga instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Sedangkan manfaat sistem merit bagi pegawai yang pertama yaitu menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Yang kedua,
memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Nah, itulah manfaat sistem merit bagi organisasi maupun bagi pegawai. Di dalam sistem merit, ada mekanisme pengelolaan ASN yang terdiri atas manajemen PNS, yang pertama penyusunan dan penetapan kebutuhan, yang kedua pengadaan, yang ketiga pangkat dan jabatan, yang keempat pengembangan karir, yang kelima promosi, yang keenam mutasi, yang ketujuh penilaian kinerja, yang kedelapan penggajian dan tunjangan, yang kesembilan penghargaan, yang ke-10 jaminan pensiun dan jaminan hari tua, yang ke-11 disiplin, dan yang ke-12 perlindungan. Selanjutnya, manajemen P3K. Yang pertama, penetapan kebutuhan, yang kedua, pengadaan, yang ketiga, penilaian kinerja, yang keempat, penggajian dan tunjangan, yang kelima, pengembangan kompetensi, yang keenam, pemberian penghargaan, yang ketujuh, disiplin, yang kedelapan, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan yang kesembilan, perlindungan. Baiklah, itulah tadi penjelasan tentang Smart ASN dan manajemen ASN. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.